Yuk mulai ya. 3, 2, 1. Keep on Sobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra. Halo, apa kabar nih? Selamat berjumpa lagi bersama kita berdua. Betul banget di sajian Cakis ya. Dan semoga Sobat Citra yang lagi stay tune bareng kita semoga lagi sehat semua ya Ricky Iya, ya. betul banget. Yang ada di YouTube, yang ada di mana-mana ya. Mana-mana yang lagi dengerin kita pokoknya gitu. Kita selalu berdoa untuk kesehatan kalian semua karena sekarang ternyata wabah COVID-19 di Indonesia sedang melonjak sangat Betul drastis. banget ya. Dan sekarang juga sudah diadakan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Iya, Jadi betul. kita semuanya mari mendukung program pemerintah dan kita bersama-sama harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, itu paling penting ya. Hal yang paling kecil dan sepele banget dilakuin tapi dampaknya sangat besar Iya, buat kita betul semua banget ya. gitu. Oke. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, kita seperti biasanya di setiap episode kita bakal ngebaca 4 surat ya. Dan ada 2 surat cowok dan 2 surat cewek ya. Dan kali ini kita bakal langsung menuju ke surat pertama aja. Ada surat cowok dari Sobat Citra. Ada siapa nih Ricky? Ricky punya dari Ardi yang ada di Wonosobo. Oke, Ardi di Wonosobo. Surat kamu akan dibacakan oleh Ricky Bisana di Cakis. Selamat malam Caki, selamat malam Ricky dan Aida. Aku Ardi di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, aku bingung. Kenapa hidupku sangat sulit? Apa saja yang aku inginkan rasanya sangat susah aku dapatkan. Apa yang aku ekspektasikan sangat jauh dari realitanya. Aku saat ini seringkali merasa menjadi manusia yang gagal. Menjadi manusia yang tidak berguna. Cakis, kesedihanku semakin bertambah mengingat aku adalah lelaki yang memiliki tanggung jawab yang besar karena harus menghidupi keluargaku suatu saat nanti. Namun bagaimana bisa aku menghidupi keluarga dengan keadaan karirku yang sekarang ini? Gaji UMR yang hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari untuk membayar kos dan lain-lain. Cakis, aku berulang kali melamar pekerjaan dan perusahaan ataupun ke perusahaan lainnya, namun selalu gagal. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku bisa sukses dengan bagaimana caranya Cakis. Aku benar-benar sangat stres saat ini. Untuk Ricky dan Aida, terima kasih sudah membacakan suratku dari Ardi di Wonosobo. Oke, ini suratnya sedih banget sih tentang kegundahan gitu ya seorang Ardi karena ternyata tuh ekspektasinya tuh nggak kesampaian gitu ya. Begitulah hidup ya Ricky ya. Iya, Dia betul juga banget. merasakan hal yang sangat sama gitu setelah Aida wisuda kemarin. Aida berekspektasi bisa bekerja di perusahaan impian Aida dan lain sebagainya. Tapi ya emang nggak semudah itu. Hidup emang ya kita harus siap-siap dengan segala situasi ya Ricky ya. Iya, betul banget ya. Dan terkadang kita tuh hidup banyak mimpi, banyak keinginan, tapi kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Memang seperti itu banget. gitu ya. Dan itulah realita dari kehidupan. Dan mungkin nggak cuman dari Ardi aja yang merasakan hal seperti itu ya, tapi banyak juga Ardi-Ardi lain yang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Betul Seperti banget. susahnya menjalani kehidupan ya, banyak juga mungkin halangan, rintangan, cobaan ya seperti saat ini yang sedang kita alami yaitu COVID-19. Ini juga banyak orang gitu ya, bahkan di seluruh dunia juga merasakan dampak yang sama, terutama dampak ekonomi ya kan. Betul. Ini kalau Nahida pribadi emang dia tuh paham banget sama apa yang dialami Ardi karena dia juga mengalami hal serupa gitu ya, kayak sering merasa kecewa karena hal-hal yang kita impikan tuh susah banget dicapai. Itu sangat manusiawi dan mungkin hampir semua orang mengalami gitu ya. Cuman pesan Nahida buat Ardi sekarang ya harus yakin bersyukur masih di dalam kondisi pandemi seperti ini, masih punya pekerjaan, kamu masih bisa membiayai hidup kamu sendiri. Itu hal yang mungkin dipengenin banyak orang juga gitu kan Ricky. Iya, betul banget ya. Dan mungkin buat Ardi ya gimana lagi ya, ini emang realitanya seperti ini ya. Kadang apa yang udah kita usahakan aja belum tentu berhasil gitu kan. Dan itu banyak orang yang mengalami seperti yang dialami Ardi sekarang ini. Dan ini ya yang kita butuhkan tuh hanya bersabar, berdoa, dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Iya, gitu. Kayaknya gitu aja sih buat Ardi. Kita cuma bisa menyemangati kamu, semangat. Pokoknya nggak boleh berhenti berdoa dan berusaha gitu ya untuk mendapatkan kamu yang inginkan. Cuman sekali lagi ketika kamu berusaha itu jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi terhadap apapun sih sebenarnya, terhadap manusia, terhadap apapun yang kita inginkan. Turunkan ekspektasinya dan ya pokoknya berjuang aja udah gitu. Kalau udah mendapatkan satu hal yang mungkin menurut kamu belum memuaskan tapi itu masih bisa menghidupi kamu, ya jangan lupa bersyukur karena ini yakin pasti banyak orang-orang yang
yang pingin di posisinya Ardi sekarang. Iya, begitu ya. Tetap kita harus bersyukur, Yap. berusaha dan berdoa. Itu yang bisa kita lakukan sekarang ini ya, Naya. Iya benar banget. Oke, dan kita bakal lanjut surat kedua ya. Kali ini Naida punya dari Sela di Wonosobo. Oke, Sela di Wonosobo, surat kau bakal dibacakan Naida di Cakis. Selamat malam Cakis, selamat malam Riki dan Nahida. Aku Sela di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, aku merasa saat ini hidupku sangat kesepian. Aku serasa tidak memiliki siapapun. Semenjak semua sahabatku pergi untuk mengejar impiannya masing-masing, aku benar-benar merasa kesepian Cakis. Aku selalu melakukan segalanya sendiri. Kedua orang tuaku sudah lama berpisah dan aku memutuskan untuk tinggal sendiri di Wonosobo semenjak SMA. Cakis, kalau sedang dalam masa-masa seperti ini, aku merasa hidup sangat membosankan. Tidak ada yang menarik dan bahkan sampai seringkali aku kepikiran untuk mengakhiri hidup saja daripada hidup seperti ini. Wow, luar biasa banget ya suratnya. Ini benar-benar berat banget. Ini udah mengalami stres yang luar biasa ya Ricky ya. Karena emang kebanyakan orang yang kesepian bakal berpikir kayak gitu. Dibuktikan sama beberapa negara yang emang sosialnya tuh rendah kayak Jepang, China. Itu emang orang-orang banyak bunuh diri karena merasa kesepian Ricky. Iya, ini depresi kalau, ya. kalau Ricky dia punya solusi nggak buat Sela biar nggak ngerasa kesepian? Oke, Sela ya. Semua juga merasakan apa yang Sela rasakan. Ya, Ricky juga pernah merasakan seperti itu ya. Ketika lulus SMA, terusan banyak teman-teman yang biasanya akrab gitu ya, itu pada kerja keluar kota ya. Ada yang ke perguruan tinggi juga. Dan pokoknya itu tuh hal yang wajar sih kalau menurut Ricky ya. Ketika kita habis sekolah, terusan udah lulus, itu tuh bahkan dulu yang benar-benar akrab ya, yang bahkan kemana-mana bareng itu tuh kalau udah lulus tuh nanti juga bisa menjauh dan itu akhirnya bisa jauh banget gitu. Dan itu sebenarnya semuanya bisa dirasakan oleh semua orang, nggak cuma Sela aja sih. Iya benar-benar, ini juga setuju dan saatnya sekarang Sela buat bangkit ya. Kalau tips dari Naida gimana caranya mengalihkan perhatian kamu dari rasa kesepian kamu? Yang pertama mungkin karena teman-teman Sela sibuk juga gitu ya, sibuk kuliah mungkin, sibuk kerja, Sela juga harus cari kesibukan yang sama gitu. Jangan di kos-kosan terus mungkin dia cuma kayak buka-buka sosmed, itu pasti akan ngebuat kita jadi semakin stres nggak sih Ricky? Iya benar Jadi banget. kita juga harus cari kesibukan buat ngisi waktu luang kamu gitu ya. Misalkan kamu belum dapat kerja, terus belum kepikiran pengen lanjutin pendidikan, ya mungkin kamu juga bisa ikut komunitas-komunitas yang sekiranya positif ya, yang bisa mengembangkan diri kamu, atau ikut kursus atau apa yang sekiranya itu bisa ngisi waktu luang kamu dan kamu nanti bakal mendapatkan circle pertemanan baru, ya kan Ricky? Iya betul banget ya, apalagi ini kan si Sela kan sudah memutuskan hidup sendiri di Wonosobo ya, mungkin sambil kuliah kah? Mungkin ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Untuk Sela ya tetap jalani aja, fokus ke hal-hal yang bisa kamu lakukan, hal yang positif. Kalau misalnya kamu kuliah ya udah kuliah aja dengan sebaik-baiknya gitu kan. Banyak juga kan di kuliahan juga, maksudnya kayak organisasi gitu kan, itu kan bisa mengalihkan ini ya Naya, mengalihkan begitu kan. Jadi di organisasi juga nanti bakal banyak teman sih kamu terima. Iya, cari circle baru, karena kalau kita mau mempertahankan satu circle pertemanan kamu yang lama itu memang susah, karena mereka bakal berpisah untuk mencari kehidupan masing-masing kan. Jadi harus siap-siap adaptasi dengan orang-orang baru aja gitu sih kayaknya buat Sela. Semangat terus ya buat Sela, semoga kamu nanti bisa cari hal-hal yang sekiranya menarik dan bisa ngebuka pergaulan kamu lebih luas lagi ya. Betul banget ya. Oke, dan kita lanjut ke surat ketiga Ricky. Ricky punya dari siapa? Ricky punya dari Bayu yang ada di Wonosobo. Oke, Bayu di Wonosobo, surat kamu akan dibacakan oleh Ricky Wisana malam hari ini di Cakis. Selamat malam Cakis, selamat malam Ricky dan Aida. Aku Doni. Aku Bayu di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, aku sangat mencintai dan mengagumi seorang sejak 3 tahun yang lalu, dan rasa itu sampai sekarang masih ada. Aku sangat yakin dia adalah jodohku. Untuk itu, aku memperjuangkan cinta ini selama 3 tahun agar aku bisa mendapatkan harinya dan aku bisa mendapatkan hatinya dan segera menjadi pasangan suami istri. Namun Cakis, entah mengapa perjuanganku selama 3 tahun ini masih belum menemui titik terang. Aku yang selalu membantunya, aku yang selalu berusaha ada buat dia, tapi dia masih saja terus menolak dan acuh padaku. Dan saat ini aku merasa bahwa aku sudah sangat lelah dan hampir menyerah.
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi meyakinkannya bahwa aku sangat mencintainya dan akan membawanya ke tempat dan ke tahap yang serius. Cakis, aku bingung sekarang. Apakah 3 tahun ini sudah cukup dan sudah sepatutnya aku mundur saja, atau aku harus berjuang lebih keras lagi? Aduh, keputusan yang berat nih kalau menurut Nahida nih. Jadi Mm-mm. harus menentukan apakah dia cukup aja berjuangnya atau lanjut ya. Kalau Nahida dari perspektif cewek juga bakal bingung nih kayaknya. Kalau Ricky gimana nih kalau misalkan ditempatkan di posisinya Bayu? Iya, ini Bayu ini kan mencintai dan mengagumi seorang ya sejak Iya. 3 tahun yang lalu. Tapi udah diungkapkan belum ini ya? Udah ya, tadi kayaknya udah ditolak berkali-kali Oh. gitu kan. Aduh sayang banget ya, udah ditolak tapi ya Bayu tetap memperjuangkannya. Iya. Bahkan udah sampai 3 kali ya kan Iya, ditolaknya benar. kan. Dan Bayu merasa tetap dia tuh kayaknya emang jodohku gitu ya. Makanya dia masih terus bertahan sampai dengan sekarang. Kalau Ricky Iya. jadi Bayu gimana nih kira-kira? Iya, ini kan kalau menurut Riki terlalu memaksakan ya. Iya Terlalu sih. memaksakan apa Iya. yang kehendak Bayu. Iya. Kadang kan apa yang kita yakini kan belum tentu itu juga baik buat kita ya Betul, kan. betul banget. Yang terbaik adalah yang Tuhan kasih tahu buat kita, Iya. yang Tuhan tujukan kepada kita Mm-mm. gitu ya. Kalau Riki jadi Bayu ya kalau misalnya udah mengatakan, udah mengungkapkan tapi udah ditolak beberapa kali, kalau Riki mending mundur. Apalagi Iya kan udah sih. 3 tahun kan. Iya, 3 tahun betul. itu kan waktu yang cukup lama untuk seorang tuh seorang cewek itu ada feel atau enggak gitu. Berarti kalau udah ditolak sampai beberapa kali, berarti kan ceweknya kan kayak nggak ada feel gitu Iya, sama bener, Bayu. bener. Kayak Kalau gitu. menurut Nahida juga iya tuh. Cuman kembali keputusan tuh ke Bayu mau terus bertahan atau Mhm. mau mundur itu kembali keputusan ke kamu karena yang paling tahu posisinya kan kamu sendiri ya. Mhm. Cuman kalau Nahida sendiri kayaknya emang udah cukup. Kayaknya di sini tuh Bayu kasusnya kayak terlalu maksakan gak sih? Emang udah ceweknya tuh nggak mau, dia udah nimbang berkali-kali, ceweknya emang nggak suka, tapi tuh Bayu kayak enggak, aku tuh yakin dia tuh jodoh aku gitu, kayak maksa banget. Jadi tuh Ibarat gini nanti iya gimana? Iya, ibarat gini, Naida nggak suka nasi goreng ya kan, terus aku kasih nasi goreng Iya, betul, dan aku betul, paksakan terus betul, gitu, betul. aku yakin Naida pasti suka gitu kan, Iya. ya kan belum tentu. Iya kan? betul. Dan udah gitu nanti jatuhnya si ceweknya malah ilfil nggak sih Ricky? Iya, Kalau betul Nahida pribadi banget. kalau terlalu dikejar dan ada orang yang terlalu maksa sama Nahida, dia tuh malah jadi keganggu dan akhirnya ilfil gitu. Iya, Ya betul semoga banget. sih si targetnya Bayu nggak kayak gitu ya. Cuman kita harus memikirkan sampai ke situ juga gitu. Jadi pikir-pikir lagi deh kalau menurut Nahida. Dan masih banyak cewek di luar sana yang mungkin bisa mencintai Bayu dengan tulus juga. Dan Betul mungkin nanti banget. Bayu juga bisa menghemat lebih banyak waktu ya untuk hal-hal yang mungkin lebih positif gitu, yang tadinya mungkin buat selalu ada gitu, seperti tadi di suratnya bilang selalu ada buat ceweknya, mungkin bisa dialihkan ke hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan yang lebih karirnya positif Bayu ya. lagi dan lain sebagainya gitu. Iya, ini kan Bayu kan juga sedang bingung ya dan tentunya minta pendapat kita ya, kalau mau Riki ya pendapat Riki ya mendingan mundur. Iya, Ya kan? sama. Cari yang lebih baik dan lebih fokus ke keluarga, ke ayah ibu, ya adik kakak lah ya, atau mungkin ke karir kamu, atau mungkin ke sekolah kamu bila masih sekolah. Kayak Iya, gitu sih, bener banget. sesimpel itu Kalau kalau misalkan menurut nanti intuisi Bayu tuh bener bahwa si ceweknya tuh emang jodohnya nanti bakal balik lagi kok ya. Iya, dengan cara jodoh yang nggak kemana ya diduga-duga kan. gitu. Itu aja kayaknya buat Bayu ya, sesimpel itu. Dan kita sekarang bakal lanjut ke surat terakhirnya Ricky. Iya, ini surat dari cewek ya. Betul, ini dia punya dari Amel di Wonosobo. Oke, langsung aja Amel di Wonosobo, surat kamu bakal dibacakan Naida malam hari ini di Cakis. Selamat malam Cakis, selamat malam Ricky dan Nahida. Aku Amel di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, aku meninggalkan kekasihku karena restu dari orang tua yang tidak berpihak padaku. Dan itu merupakan keputusan yang sangat berat dan sangat membuat aku sedih. Bagaimana tidak, aku harus meninggalkan seorang yang masih sangat aku cintai. Cakis, semenjak aku meninggalkannya, tidak berselang lama dia memiliki kasih baru dan semua teman-temanku yang juga adalah teman mantanku selalu mengatakan bahwa aku bodoh dan meninggalkannya sekarang adalah hal yang buruk sehingga dia bisa mendapatkan hal yang lebih baik daripada aku. Aku benci dengan yang mereka katakan. Mereka selalu membuat aku semakin sedih. Bukannya mereka mensupport, tapi malah mereka terus-terusan memanasiku dan menjatuhkanku. Aku semakin terpuruk sekarang Cakis. Dariku, Amel di Wonosobo. Ya, Amel di Wonosobo. Ini yang sedih ya. sih ya, karena dia udah sakit hati karena harus meninggalkan orang yang dia sayang, ditambah tekanan dari teman-temannya yang harusnya kayak nyemangatin gitu ya, malah kayak
tuh kan salah lo mutusin, sekarang dia dapat yang lebih baik daripada lo gitu ya. Emang Iya. sedih sih kalau dia juga ditempatkan di posisi Amel, sedih ya. Mm. Cuman kalau menurut dia pribadi ya udahin aja nggak sih, Iya. kayak si matanya kan udah punya cewek baru. Ya udah, Amel juga harus bahagia dengan jalan yang udah dipilih Amel kan, yang memutuskan cowoknya kan Amel juga nih. Iya. Jadi Amel juga harus bahagia juga dong. Iya, dan itu juga keputusan Amel sendiri ya kan, untuk berpisah Iya, betul. sama cowoknya kan. Ya mau gimana lagi ya Amel ya, sehingga ya apa ya, memang yang namanya omongan-omongan orang, temen dan lain sebagainya itu kan memang kalau misalnya kita nggak kuat itu ya emang itu bisa Sedih bikin banget. drop Iya, gitu kan, betul bikin kita banget. sedih ya. Tapi kalau menurut Riki no ya, enggak kalau misalnya sedih karena omongan orang. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya pribadi juga sama sih. Kalau misalkan Mel terganggu juga sama perkataan teman kamu, ya tinggal kamu ngomong aja, please deh, nggak usah Iya. bahas-bahas dia lagi Iya, sama betul aku. Ini banget. udah keputusan aku. Kalau kamu teman aku, harusnya kamu support aku, jangan malah kayak gini gitu. Ya udah, ditekasin aja gitu loh, biar Amel nggak terganggu. Terus Amel sekarang udah mulai dengan kehidupan baru juga karena udah memutuskan. Ya udah, kamu harus bahagia juga. Cowok kamu, mantan kamu sekarang udah bahagia, kamu harus jauh lebih bahagia karena kamu yang menentukan jalan kamu. Iya, gitu betul kan. banget ya, seperti itu ya untuk Amel. Ya sebenarnya kita nggak bisa ngasih masukan yang lebih jauh lagi. Betul. Karena emang itu kan sebenarnya dialami oleh Amel gitu Iya. kan, dan mungkin apa yang kalau misalnya dirasakan Ricky sama dirasakan Naida itu kan emang beda, apalagi Betul. dirasakan Amel gitu ya. Dan itu adalah keputusan nanti Amel sendiri yang ngambil gitu ya, mau tetap terpengaruh dengan omongan mereka atau enggak. Iya. Kalau menurut Ricky untuk Amel dan juga mungkin tadi juga ada dari Sheila ya, yang sampai depresi gitu kan, karena suatu masalah dan akhirnya pengen mengakhiri hidupnya, bahkan tadi Sheila ya. Nah, jangan sampai seperti itu Sobat Citra. Itu terjadi karena kita tuh nggak punya teman yang bisa buat curhat gitu kan, jauh dari keluarga. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Dan untuk Sobat Citra, kalau misalnya itu merasa mungkin depresi seperti itu, ya carilah kesibukan yang positif. Betul banget. Kalau masih kuliah, carilah organisasi-organisasi yang baik yang positif yang Ya, bisa begitu. menerima kamu apa adanya, Iya. support kita ya. Gitu sih, dia juga setuju. Tapi kalau misalkan kamu udah benar-benar nggak bisa ngatasin permasalahan tadi, kamu mungkin bisa kayak pergi ke psikolog atau psikiater gitu ya, yang bisa ngasih jalan keluar terbaik biar kamu tuh nggak stres lagi tuh kayak gimana gitu. Iya, mungkin seperti itu aja ya. Ini buat Sobat Citra, dari tadi kita bacain selamat malam karena Cakis ini ditayanginnya malam ya, Ricky ya. Iya, Jadi betul Sobat banget. Citra yang ngirim suratnya juga pasti mengucapkan selamat malam. Cuman kalau di YouTube nanti tayangnya ya tergantung editornya aja ya, mau upload jam berapa. Iya, Cuman kalau Cakis untuk on airnya tuh selalu setiap malam minggu ya, Iya, pukul betul 10 banget. sampai 11 malam. Iya gitu ya Sobat Citra, dan sudah 4 surat kita bacakan. Betul. Ya. Ini mungkin salah satu hal yang bisa bikin manfaat tersendiri untuk Sobat Citra yang punya masalah terus dibagikan ke kita. Ya, terkadang kita tuh butuh teman untuk curhat ya, nggak harus ngasih solusi tapi mau mendengarkan kayak gitu ya. Dan mungkin seperti itu aja Sobat Citra untuk Cakis malam hari ini. Betul ya. banget. Thank you buat Sobat Citra yang udah nonton YouTube kita ya. Iya, Dan buat kami yang pengen berikan surat, tentunya kita selalu menentukan surat-surat dari Sobat Citra, selalu nunggu banget dikirim di WhatsApp Citra FM gimana? Iya, betul banget, di 0812 24 988 988 ya. Mudah banget, kamu tinggal kirim ke WhatsApp-nya Citra FM aja. Betul ya. Atau mungkin kalau Instagram bisa juga ya, langsung inbox aja di Citra FM Wonosobo. Oke, gitu aja kayaknya perjumpaan kita udah panjang banget. Thank you buat Sobat Citra yang udah stay tune ya. Dan akhirnya dari Jalan Pasukan Romulawe 98,8 Citra FM Wonosobo banget. Naida Polwi pamit undur diri. Ricky juga pamit undur diri. Keep on Sobat Sri Forever. Wassalamualaikum. Bareng. Bareng.